Ada yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda saja. Pernyataan ini sangat-sangat meresahkan dan sangat tidak logis karena jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju. Kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Munculnya keledai-keledai politik yang ingin menjerumuskan bangsa ini dalam perseteruan yang tak berujung. Ada yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda saja. Pernyataan ini sangat-sangat meresahkan dan sangat tidak logis karena jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Ada doktrin pembatasan masa jabatan yang dianut oleh konstitusi kita. Seorang presiden dan wakil presiden itu hanya dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali setelahnya, alias hanya memiliki periode atau masa jabatan selama-lamanya 10 tahun. Bukan 10 tahun plus 2 atau plus 3, apalagi 3 periode. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Sudah dibicarakan jauh sebelum ada episode layangan putus di salah satu channel TV, sampai akhirnya layangan putus itu kemudian menyerah dan menyelesaikan episodenya, sehingga tidak lagi menjadi perbincangan netizen, tapi tanggal pemilu masih juga belum bisa ditetapkan. Juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Perbincangan, usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu dengan berbagai alasan. Pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian, kesungguhan, dan keseriusan untuk penanganan. Menyesalkan dan sedih sekali dalam kondisi bangsa yang masih kesulitan ini dan masih ada pandemi, masih ada juga elit-elit politik yang jauh dari nilai-nilai kenegarawanan dan kebijaksanaan yang ada. Ini malah justru menunjukkan munculnya keledai-keledai politik yang ingin menjerumuskan bangsa ini dalam perseteruan yang tak berujung tentang hal-hal yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Kalau kita lihat lebih pada kepentingan bangsa ke depan, dan negara hari ini kan tidak dalam keadaan darurat. Kok ada usulan-usulan yang di luar konstitusi gitu loh. Ya. Jadi menurut saya stoplah wacana ataupun usulan-usulan penundaan pemilu. Pembatasan masa jabatan ini juga merupakan amanah reformasi agar tidak terjadi abuse of power, agar tidak ada keputusan-keputusan yang tidak demokratis yang diambil oleh pejabat publik karena masa jabatan yang tidak dibatasi. Tentu saja pembatasan masa jabatan ini memastikan regenerasi kepemimpinan bisa berjalan di negeri ini. Masa calon presiden atau presidennya lu lagi. Dengan wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Bertentangan dengan konstitusi. Tegas konstitusi kita mengatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Justru berbagai ide perpanjangan jabatan presiden dan lain-lain itu bentuk dari ciri-ciri rezim yang otoriter. Karena
kita tegas mengatakan pembatasan jabatan presiden 2 kali saja. Karena itu, ayo semua taat konstitusi. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengingatkan pemerintah terkait wacana penundaan pemilu 2024. Herzaki mengatakan dalam bernegara bukan hanya menjadi persoalan tokoh yang berkuasa. Menurutnya, semua pihak harus menahan diri dan menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi. Kita memiliki konstitusi yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan, 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal 1 kali setelahnya, kata Herzaki Mahendra. Menurutnya, adanya pembatasan masa jabatan presiden merupakan hal yang diperlukan. Hal tersebut berfungsi untuk menghindari dari perilaku abuse of power dari para elit. Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, tandasnya. Lebih lanjut, Herzaki kembali mengingatkan mengenai pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi. Prinsip dasar ini harus dipatuhi kalau ingin iklim demokrasi kita tetap terjaga, kondusif, dan semakin maju, ungkapnya. Ia menambahkan, penundaan pemilu akan membuat Indonesia masuk dan terperosok dalam jurang kemunduran. Lebih baik kita fokus jaga komitmen kepada konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi, jelasnya. Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Beni Kaharman mengaku kerap bertemu dengan masyarakat saat menjalankan tugasnya. Saya sering jumpa masyarakat saat reses sebagai anggota DPR di Dapil, ujarnya. Menurut Beni, umumnya masyarakat ingin pengganti Presiden Joko Widodo adalah tokoh yang mampu melanjutkan program pro-rakyat era Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Jokowi sendiri. Umumnya ingin pengganti Presiden Jokowi adalah tokoh yang bisa melanjutkan program pro-rakyat era Presiden SBY dan Jokowi, jelasnya. Bahkan, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, tidak ada masyarakat yang meminta jabatan Jokowi diperpanjang dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang minta Undang-Undang 45 diubah agar Jokowi 3 periode atau perpanjang masa jabatan. Dalam cuitan berbeda, Beni mengaku mendapatkan pertanyaan terkait penundaan pemilihan umum 2024, serta perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027. Ada yang tanya bagaimana jika mayoritas rakyat tercermin di parpol pendukung Jokowi di DPR, meminta pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang hingga 2027. Tuturnya, dia lalu menjawab bahwa presiden harus menolak hal tersebut lantaran melanggar Undang-Undang Dasar. Menurutnya, presiden tak perlu mengikuti kemauan rakyat yang malah menabrak konstitusi. Saya jawab, presiden harus menolak karena melanggar Undang-Undang Dasar. Jangan mengikuti kemauan rakyat DGN menabrak konstitusi, tandasnya. Sementara itu, Jokowi sudah membuka suara terkait penundaan pemilu 2024 yang belakangan santer dibahas. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa siapapun boleh mengusulkan soal penundaan pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan presiden, sebab Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga siapapun boleh bebas berpendapat. Meski begitu, Jokowi menegaskan bukan hanya taat dan tunduk, semua pihak harus patuh terhadap konstitusi yang ada. Sebelum Jokowi membuat pernyataan tersebut, usulan penundaan pemilu 2024 pertama disuarakan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin.